איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel masih belum menemui titik temu. Washington yang dikenal sebagai sekutu paling setia Israel justru mulai berbalik arah menyerang Benjamin Netanyahu. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, muncul spekulasi jika Gedung Putih telah kehilangan kesabaran. Washington berencana serius mengganti rezim Israel yang saat ini dipimpin Netanyahu. Rencana ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab Netanyahu nggak ingin jabatannya dilengsarkan begitu saja. Terutama pada negara yang dulunya menjadi sahabat setia. Namun tekad Washington untuk mengganti rezim Netanyahu nampaknya sudah bulat. Mantan komandan Israel disebut-sebut menjadi calon pengganti favorit pengganti Netanyahu. Apa tanggapan Netanyahu terkait rencana penggulingan rezim yang dilancarkan oleh Amerika Serikat? Apakah konfrontasi pecah terhadap negara yang dulunya dikenal sangat dekat ini? Akankah Netanyahu bisa bertahan di tengah banyaknya negara yang mengecam? Zionis kehilangan banyak dukungan dari sekutu dan terus-menerus mendapat tekanan global. Sejauh mana Netanyahu bisa menahan berbagai tekanan yang silih berganti datang tanpa henti? Cetak Gol coba merangkum hampir berakhirnya jabatan Benjamin Netanyahu di Israel sebagai berikut. Pemerintah Amerika serius mengganti Benjamin Netanyahu. Dalam dunia perpolitikan tidak ada hubungan yang benar-benar abadi. Yang ada hanyalah sebuah kepentingan yang terus berubah sesuai arah kekuasaan dan tujuan. Selama puluhan tahun lamanya, Amerika selalu di belakang Israel, melindungi dan memberikan bantuan menghadapi tekanan. Namun hari ini hubungan Israel dan Amerika yang awalnya solid mulai menunjukkan keretakan yang sulit disembunyikan. Di Washington muncul isu bahwa Amerika berencana menggantikan Netanyahu. Isu ini beredar setelah pemerintahan Amerika dilaporkan mulai menjalin hubungan dengan oposisi Israel. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah Amerika untuk mencarikan pengganti Benjamin Netanyahu. Prasangka ini sendiri muncul dari keyakinan jajaran pejabat di pemerintahan Donald Trump yang melihat Netanyahu kemungkinan besar diganti. Menurut kabar yang beredar, setidaknya ada beberapa nama yang sudah menjalin komunikasi dengan AS. Beberapa nama itu seperti Naftali Bennett yang merupakan mantan PM Israel hingga Gadi Eisenkot yang menjadi ketua Partai Yashar. Kabar hubungan ini semakin menguat manakala muncul laporan jajak pendapat yang menunjukkan posisi Netanyahu sedang di ujung tanduk. Oposisi pemerintahan diprediksi mampu menguasai 61 kursi di parlemen dan unggul jauh dari koalisi Netanyahu yang hanya bisa meraup 49 kursi. Keretakan yang terjadi antara pemerintahan Netanyahu dan Trump nampaknya berakar dari pertengkaran menuju perundingan AS-Iran. Israel dinilai enggan mematuhi kesepakatan dan memilih terus menyerang Lebanon. Bahkan negeri Zionis tersebut menegaskan Israel tidak akan menarik diri dari Lebanon Selatan. Nampaknya sikap semena-mena Netanyahu telah bikin Amerika hilang kesabaran. Amerika menilai bahwa janji yang tidak dipatuhi nampaknya lebih tajam daripada perbedaan itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Trump bahkan mengancam Israel tidak akan pernah ada jika tanpa bantuan Amerika. Keretakan ini bahkan semakin lebar manakala Donald Trump sempat menyatakan bahwa Israel akan melakukan apapun yang ia katakan. Donald Trump menyatakan bahwa, ya, saya akan melakukannya. Maksud saya, mereka sangat menghormati saya dan mereka melakukan apa yang saya katakan. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru membantah dan menyebut bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar. Netanyahu menegaskan bahwa kedua negara tetap berdiri sebagai negara yang merdeka dan bangga dengan kepentingannya masing-masing.
Di Amerika Serikat mereka mengatakan bahwa Presiden Trump melakukan semua yang saya minta dia lakukan. Dan di Israel mereka mengatakan bahwa saya melakukan semua yang dia inginkan. Nah, keduanya tidak benar, ujar Netanyahu. Tetapi bantahan dari Netanyahu sepertinya hanya untuk menutupi kepanikannya, sebab pihak Gedung Putih benar-benar menyiapkan calon pengganti Netanyahu. Gadi Eisenkot dikabarkan telah muncul sebagai unggulan pengganti Netanyahu. Mantan komandan angkatan bersenjata Israel ini mengungguli Netanyahu berdasarkan hasil jajak pendapat. Melonjaknya dukungan terhadap Eisenkot terjadi seiring menurunnya dukungan terhadap oposisi lainnya. Amerika dikabarkan menarik Yair Lapid dan Naftali Bennett yang sebelumnya disiapkan. Menurut hasil jajak pendapat dari Channel 13, sebanyak 43% responden mengatakan Eisenkot lebih cocok terpilih menjadi Perdana Menteri dibandingkan Netanyahu. Pria kelahiran Tel Aviv ini bahkan hanya mendapat dukungan suara sekitar 39% saja. Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa Eisenkot juga unggul terhadap Bennett. Jika pemilu legislatif Israel digelar hari ini, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu hampir dipastikan kalah. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Israel? Bukannya mawas diri, Netanyahu malah menyampaikan komentar yang bikin hubungan kedua negara makin memanas. Sang Perdana Menteri mengatakan ingin lepas dari ketergantungan Amerika. In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel. And often we see eye to eye, sometimes we don't. But we respect each other's sovereignty, leadership, and commitment to our people. No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. We destroyed over 90% of the 150,000 rockets and missiles that Hezbollah amassed against us. We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We established a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people. We changed Israel's security doctrine. We initiate, we attack, we surprise, and we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us. We attack them before they have a chance to do so. If you know Hebrew, akam leorgecha, ashkem leorgo. Kill them first. Selama ini Israel bisa bertahan karena sering dibantu Amerika Serikat, baik dari pendanaan hingga hibah peralatan tempur mereka untuk konfrontasi di Timur Tengah. Menurut data Council on Foreign Relations, Israel telah menerima lebih dari 300 miliar dolar atau 5,4 kuadriliun rupiah. Puluhan kali lebih besar dari pembangunan di ibu kota Nusantara. Data ini disesuaikan dengan inflasi dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer Amerika. Ternyata hubungan Amerika-Israel sudah retak sejak bulan September 2025 lalu. Hal ini diungkap dalam sebuah buku berjudul Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. Buku karya jurnalis Maggie Haberman dan Jonathan Swan mengungkapkan sejumlah percakapan panas Trump dan Netanyahu. Trump pernah mengatakan Netanyahu sebagai penipu dan sosok Perdana Menteri NPD. Hampir seluruh rakyat pejabat Israel dukung penggulingan Netanyahu. Namun setinggi apapun seorang pemimpin dijunjung, kepercayaan rakyat akan runtuh ketika harapan berubah. Netanyahu yang awalnya dielu-elukan sebagai pemimpin Israel yang akan membawa Israel pada perdamaian, kini mulai mendapatkan kecaman. Warga Israel meyakini bahwa perjanjian yang ditandatangani di Swiss adalah pertanda bahwa Iran telah memenangkan peperangan. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Universitas Hebrew dan Agamlabs, sebanyak 92% masyarakat Israel meyakini Iran telah menang.
Survei ini sendiri dikabarkan melibatkan 3.644 warga Israel dengan berbagai latar belakang. Hasil ini menunjukkan bahwa Netanyahu sebenarnya telah kehilangan dukungan dari dalam negeri sendiri. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Netanyahu akan diturunkan dalam waktu dekat. Gagalnya pemerintahan Netanyahu dalam memenangkan peperangan tidak hanya merugikan warga Israel, melainkan juga merugikan militer Israel sendiri. Hal ini terutama berkaitan erat dengan slogan kemenangan mutlak pemerintahan Netanyahu. Slogan ini dianggap sebagai sesuatu yang membingungkan dan cenderung menjadi ilusi destruktif. Ilusi tersebut membuat doktrin militer Israel menjadi terkikis. Tentara Israel justru terjebak dalam pusaran balas dendam. Mereka mengabaikan visi politik dan melompati fondasi negara Israel itu sendiri. Tuntutan terhadap penurunan Netanyahu sendiri tak hanya sekedar isu semata. Ribuan masyarakat menggelar demonstrasi dan aksi di berbagai kota di Israel. Tercatat terdapat beberapa aktivitas demonstrasi seperti di Tel Aviv hingga Yerusalem yang menuntut penurunan Netanyahu. Tak hanya datang dari rakyat, sejumlah pejabat Israel juga menyerukan penggulingan Netanyahu. Ehud Barak meminta untuk mensabotase Netanyahu dalam pemilihan mendatang. Menurutnya, pria kelahiran Tel Aviv ini sama sekali nggak layak untuk memimpin Israel. Ehud khawatir jika ke depannya Netanyahu akan mensabotase pemilu untuk memenangkan kembali dirinya. Saya khawatir Netanyahu mungkin mencoba untuk menyabotase pemilu dan dia dapat melakukannya dengan sangat mudah. Jadi dia mencoba, kita tidak akan punya pilihan lain, menyingkirkannya dengan tongkat dan batu, kata ex-perdana menteri Israel ini. Respon lainnya juga datang dari Yair Lapid, rival politik Netanyahu. Ia menilai bahwa Netanyahu harus segera digulingkan. Kerangka kesepakatan tersebut adalah salah satu kegagalan paling mengejutkan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Israel sepenuhnya atas nama Netanyahu. Menurut beberapa pihak, guncangan dan kritikan ini tidak berbahaya bagi Israel, melainkan juga akan menjadi ancaman berbahaya bagi Netanyahu yang akan maju dalam pemilihan umum mendatang. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Peperangan yang terus diakibatkan oleh Benjamin Netanyahu. Isu penggulingan Netanyahu semakin marak disuarakan karena satu hal, yakni sang Perdana Menteri dianggap selalu berbuat onar dan kerusuhan dalam perang di Timur Tengah. Puncaknya adalah ketika Netanyahu sudah benar-benar tidak mendengarkan perintah Trump. Baru-baru ini sang Perdana Menteri merilis sebuah pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi. Netanyahu mengatakan Israel sedang bersiap untuk menyerang Iran dalam waktu dekat. כשבאתי לנשיא טראמפ, לפני עם כלבי, אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן. כי אני לא מחכה שהצוררים הללו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב אמרתי לו, אבל אותנו קודם. אני לא אתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. לשמחתי הוא גם מצטרף לקראת הסוף בפעולה מאוד חשובה. Dalam video yang bersumber dari Clash Report, Netanyahu menyebut tidak akan melibatkan Amerika dalam perang kali ini. Pria kelahiran Tel Aviv itu menilai Israel bisa melakukannya sendirian. Bahkan Netanyahu menyebut serangan ke Iran kali ini tidak perlu meminta izin ke Donald Trump. Menurutnya, Israel tidak berhak meminta izin dan menganggap Israel jauh lebih kuat. Beberapa pejabat Israel juga setuju terkait rencana penyerangan ke Iran. Miki Zohar bahkan berani mengejek Trump yang sudah dikendalikan secara penuh oleh negara teroris.
Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel ini menyebut Trump tak paham dengan siapa mereka berhadapan. Mereka tidak memahami dengan siapa mereka sedang berhadapan. Amerika Serikat akan berada di jalur tabrakan dengan Israel dalam waktu dekat. Dan respon kami terhadap AS tidak akan otomatis begitu saja, tegas Miki Zohar. Zohar mengatakan kepentingan Israel saat ini adalah keamanan Israel yang sedang terancam. Trump seolah sedang dipermalukan habis oleh Netanyahu dan pejabat Israel yang telah meremehkannya. Katanya negara adidaya, tapi diejek Israel, Trump malah tidak melakukan tindakan apapun. Sang presiden hanya melakukan kecam-mengecam saja tanpa tindakan nyata untuk menghentikannya. Tetapi dunia nampak sudah melihat Israel sebagai negara teroris pembuat onar. Iran bahkan mengancam akan menutup lagi Selat Hormuz jika Israel berani macam-macam dengan menyerang Lebanon. Ancaman serupa juga disampaikan oleh Jenderal Iran Ismail Qaani. Ia mengancam Israel, tinggalkan Lebanon atau diusir secara memalukan. Jika Anda tidak mundur dari Lebanon Selatan dengan cara Anda sendiri, kisah tahun 2000-an akan terulang kembali. Tahun yang sama ketika Anda melarikan diri dari tanah ini dengan memalukan, ujar Qaani. Amerika juga sempat menyampaikan akan menghentikan bantuannya ke Israel jika tak menghentikan serangan ke Lebanon. Kecaman juga datang dari Prancis yang mendesak Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah Lebanon. Pada sebelum-sebelumnya, Jepang juga sempat mendesak agar Israel tidak meningkatkan serangannya ke wilayah Lebanon lagi. Jepang khawatir jika serangan lanjutan akan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz. Negeri matahari terbit menjadi salah satu negara paling terdampak atas penutupan Selat Hormuz. Jepang sendiri sangat bergantung pada impor energi yang berasal dari Timur Tengah. Hampir 90% kebutuhan minyak mentahnya sebagian besar berasal dari gas alam Timur Tengah. Setelah kecaman dari Jepang dan Prancis, negara-negara yang tergabung dalam Liga Muslim juga sempat mengecam tindakan Israel ke warga Palestina. Liga Muslim mengecam tindakan Israel yang telah menyerang pemukim Palestina di tepi barat. Mereka juga melakukan serangan ke beberapa masjid yang ada di kawasan milik Palestina. Misalnya saja seperti masjid besar di desa Jijilia hingga Masjid Al-Faruq di Ramallah. Aktivitas ini menunjukkan kekerasan parah yang terjadi di luar wilayah Israel. Reaksi serupa juga datang dari Rusia yang menilai kesepakatan tersebut sebagai sebuah pertanda baik. Kemenlu Rusia meminta agar masing-masing negara dapat mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Kami berharap terwujudnya perdamaian akan membantu memulihkan kepercayaan dalam hubungan antar negara di kedua sisi Teluk Persia dan navigasi yang aman dan tanpa hambatan dapat berlanjut di Selat Hormuz. Menurut Kemlu Rusia, pernyataan dan dukungan tiga negara ini ke Iran nyatanya tidak menjadi kabar bahagia bagi Israel. Ini adalah alam peringatan bahwa Israel harus menguburkan keinginannya dalam proyek Israel Raya. Apalagi perlawanan keras yang dilakukan Lebanon nyatanya berhasil memukul Israel. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dengan kerah crewneck dengan bahan berkualitas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan hampir berakhirnya jabatan Benjamin Netanyahu di Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Netanyahu akan segera lengser? Dan yang melengsarkannya adalah negara yang dulunya dikenal sahabat dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.